Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, beginilah suasana persiapan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 di Kota Ternate, Maluku Utara pada 17 Agustus 2025. Upacara digelar di lapangan Ngaralamo, Kelurahan Sowasio, Kecamatan Ternate Utara, yang berlangsung hikmat dan lancar dengan Wali Kota Ternate, Bapak Tauhid Soleman, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Yang diikuti oleh jajaran Pemkot Ternate, TNI Polri, pejabat eselon 3 dan 4, ketua organisasi wanita sekota Ternate, para pimpinan instansi vertikal, para ASN Kota Ternate, siswa-siswi SD, SMP, SMA, serta disaksikan oleh ribuan masyarakat Kota Ternate. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Bapak. Saya selaku dan Ramil 1501 data 01 Kota Ternate, Kodim 1501 Ternate. Untuk masalah pengamanan terkait dengan upacara hari ulang tahun detik-detik proklamasi ke 80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025, kami dari pihak Kodim itu melaksanakan pengamanan. Itu ada pam tertutup dan pam terbuka. Kalau pam tertutup itu anggota unit intel yang menyebar ke 3 sudut lapangan Salero. Sedangkan untuk pam terbuka itu dari Propos Kodim, anggota Koramil, anggota saya, itu ditempatkan tiap sudut 4 orang. Mereka menyebar di semua titik mengelilingi lapangan Salero
tepat upacara detik-detik proklamasi Kota Ternate. Sejauh ini untuk informasi keamanan ini tidak ada hal-hal yang menonjol dan berjalan lancar. Aktivitas masyarakat juga antusias untuk melaksanakan nonton pelaksanaan detik-detik proklamasi yang dilaksanakan di lapangan Salero. Ini kami cukup luar biasa apresiasi kepada masyarakat warga Kota Ternate khususnya Maluku Utara pada umumnya. Dan kami selalu memantau bila ada hal-hal yang menonjol, kami selalu melaporkan ke komando atas dalam hal ini dan tim selaku komandan wilayah di teritorial wilayah Kota Ternate. Dan sejauh ini kondisi aman-aman, masyarakat aktivitasnya lancar, terkendali, tidak ada hal-hal yang menonjol, dan bila ada sesuatu yang menonjol kami selalu koordinasi dengan pihak keamanan yang lain, terutama dari Polres Ternate. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Ya, kami tambahkan Pak, berapa jumlah personil semua Pak yang diturunkan? Baik proses tertutup maupun terbuka Pak? Untuk PAM tertutup itu ada 15 orang, sedangkan PAM terbuka itu 35 orang yang tersebar di lapangan Salero. Berarti pelaksanaannya sampai jam berapa Pak? Pelaksanaannya nanti sampai dari pagi. Tadi jam 8 kami sudah menyebar anggota kami ke semua titik dan akan berlanjut sampai selesai penurunan bendera sore sampai jam 19.00 baru pengamanan akan berakhir. Oke, terima kasih Pak. Yang ke-80 ya Bu ya. Selamat hari kemerdekaan ya ke-80. Sebelumnya perlu kami ketahui ini dengan Ibu siapa? Saya dengan AKP Farha selaku Kasat Lantas Polres Ternate. Kasat Lantas Polres Ternate ya. Saya. Dalam hal penanganan upacara 17 Agustus tahun 2025 ini, sistem pengamanan apa yang telah diambil oleh Kasat Lantas Polres Ternate? Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Ternate dalam rangka memeriahkan Hari Upacara Kemerdekaan RI yang ke-80 di Kota Ternate, kami melakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan-pengalihan arus di titik-titik yang menjadi pusat aktivitas, pusat kegiatan selama berlangsungnya upacara. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudah ada 5 titik yang kita alihkan untuk kendaraan sehingga akses kegiatan pada saat pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan di Kota Ternate ini tidak terganggu oleh kendaraan dari aktivitas masyarakat yang lain. Kita fokus ke upacara. Bisa diperkirakan Bu, ada berapa personil yang disiapkan Satuan Lantas Kota Ternate? Untuk Satlantas Polres Ternate kita turunkan 50 personil hari ini. Hari ini, Iya. tepatnya 50 personil. 50 personil. Sebagai pribadi maupun sebagai Kasat Lantas Polres Ternate, harapan apa saja yang ada dari Ibu untuk upacara-upacara ke depan? Harapan saya selaku Kasat Lantas Polres Ternate tentunya dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini semoga Indonesia semakin maju, semakin berkembang ke depannya, melek teknologi, dan kemudian untuk masyarakat Kota Ternate khususnya kaitannya dengan lalu lintas semakin tertib dalam berlalu lintas karena kita sudah memasuki usia kemerdekaan yang ke-80. Otomatis masyarakat juga harus semakin sadar akan tertib berlalu lintas. Siap Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Si Bapak dari instansi mana ya Pak? Dinas Kebakaran Dinas Kebakaran Kota Ternate. Iya. Bapak dengan nama siapa? Abid Sulaiman. Jabatan pangkat sebagai apa di Abid pengendalian operasi. dalam upacara 17 Agustus pada tahun ini ada persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran Kota Ternate? Ada persiapan dalam rangka HUT 17. Yang jelas bahwa ada kegiatan-kegiatan internal di kantor, yaitu tadi ada pertandingan dari ibu yang terus yang berikut kita siapkan tadi 31 orang sesuai dengan permintaan. Permintaan dari pihak mana Pak? Dari pihak protokoler yang kita ulangan 31 untuk ikut peserta upacara. Jadi untuk upacara 17 Agustus tahun 2025 ini dari pihak Damkar menyediakan
menyediakan 20 atau 31 personil untuk mengikuti upacara pada hari ini. Dan Ada beberapa juga kita tugaskan untuk Polri sekitar 5 orang. Terus staff itu dari malam ada sekitar 30 orang. Terus untuk di makam pahlawan itu 5 orang sesuai permintaan. jadi jumlah keseluruhan dalam upacara pada tahun 2025 ini ada berapa orang? Kita siapkan sekitar 100 orang untuk siap berjaga-jaga jangan sampai ada permintaan lanjutan. Jadi pelaksanaan upacara dari tadi pagi sekitar jam 10 waktu Indonesia Timur ya, sampai dengan selesai apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak atas waktu dan kesempatan. Dengan Bapak siapa ya? Dengan Amri. Pak Amri sebagai apa Sebagai koordinator pelatih Paskibraka Paskibraka 17 Agustus. Oke, siap. Ada berapa lama pelatihan yang dilakukan oleh Bapak Amri? Oh, lama pelatihan kurang lebih 1 bulan lebih. Tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan? Latihan, pradiklat, setelah itu diklat. Untuk hari ini kesiapan dari pasukan Bapak gimana? Kesiapan Alhamdulillah insya Allah 100% sudah siap. Ada dari fisik, kesehatan, mental insya Allah siap. Untuk pemeriksaan kesehatan tersendiri itu dari pihak mana ya Pak? Dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate. Jadi harapan Bapak untuk adik-adik ke depan nanti? Ya, harapan saya pelaksanaan ini sukses. Pengibaran dan penurunan sukses. Jam berapa nanti Pak untuk pelaksanaan pengibaran bendera di Kota Ternate? Jam 9.45. Waktu Indonesia Timur ya Pak? Titik proklamasi berlangsung. Waktu Indonesia Timur Pak ya? Waktu Indonesia Timur. Oke siap Pak. Makasih Pak ya. Semoga sukses Pak. Kepala Markas PMI Kota Ternate. Kami di sini kemarin itu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Ternate. Jadi kami diminta untuk membackup terkait dengan pelaksanaan pertemuan pertama di lokasi upacara di lapangan Salero ini. Berapa personil Pak yang dilibatkan? Untuk sementara dari PMI itu ada sekitar 45 orang. Dari berbagai unit, ada dari Unhair, Wijaya Kusuma, sama dari unit markas. PMI ini kapasitas Maluku Utara apa Kota Ternate Pak? Kalau yang kami hadir di sini itu kami kapasitas sebagai PMI Kota Ternate. Kota Ternate? Ya. SOP apa yang dilakukan dalam pelaksanaan ini Pak? Untuk standar operasional itu kami dari PMI itu tetap sama untuk pengamanan serta melakukan pengamatan terhadap peserta upacara yang mungkin dengan cuaca yang sekarang terik matahari. Jadi kami melakukan pemantauan apabila ada yang memang pusing dan lain-lain itu kami tetap mengevakuasi. Tindak di lapangan apabila itu perlu dirujuk akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Berarti eksekusi akhirnya di rumah sakit Pak? Siap. Rumah sakit apa Pak? Kemarin hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan itu ada sekitar 4 rumah sakit yang terdekat di wilayah Kota Ternate, yang terdekat di Salero. Itu ada Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Tentara, Dharma Ibu, sama Rumah Sakit Umum. Harapan Bapak apa Pak dalam kegiatan ini Pak? Harapan kami bahwa di pelaksanaan upacara ini kami berharap bahwa seluruh peserta itu bisa mempertahankan diri supaya mengikuti upacara ini sampai dengan selesai. Oke, terima kasih Pak untuk PMI Kota Ternate. Kan anak yang jadi anggota Paskibraka. Iya. Namanya siapa? Anak siapa? Muhammad Rizky dia Ahmad. Tadi tugas di dalam pasukan Paskibraka sebagai apa? Dia sebagai apa ya? Pasukan 17. Pasukan 17 ya siapa? Terus kebanggaan Bapak tersendiri? Tentu saja. Pencapaian anak ini kan tidak bisa diukur dengan materi kan. Luar biasa. Tapi kebanggaan buat orang tua, anak bisa sampai di titik ini dan mudah-mudahan ini jadi pembekalan dia untuk Berapa kira-kira dari Bapak sendiri ada tips dan trik tersendiri untuk mendidik atau mengasuh anak supaya bisa berjiwa besar? ya mungkin untuk di rumah
dikasih kesempatan ke dia untuk dia berkembang sesuai dengan keinginan dia tanpa membatasi, tapi tentu saja dengan cara mendukung, support dia. Mendukung secara maksimal. Ya, kepada maksimal anaknya untuk bisa semampu yang kami orang tua bisa lakukan. anaknya harapan ke depan. Yang pertama mudah-mudahan dia senantiasa sehat, karena itu yang paling pertama dan utama. Dan kedepannya hal-hal lain nyangkut dengan apa yang menjadi cita-cita dia bisa terbuka lah jalan. Siap. Oke, terima kasih Pak Nama Idris. Pak. Dari Ternate, Maluku Utara, Sadik Hamisi dan Roland S. Banjar, TV3 Indonesia melaporkan.